Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Salam. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKI bulan Juni tahun 2023. Perenungan diambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 31 sampai dengan 38. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang dapat kita maknai dari cerita seorang Ayub. Ayub kita tahu bahwa seorang tokoh yang terkenal di antara tokoh-tokoh Alkitab lainnya pada masa itu. Namun yang terkenal dari cerita seorang Ayub adalah ketika Ayub tetap setia walaupun dia jatuh dalam pencobaan. Kita tahu pada suatu masa ketika Ayub jatuh dalam pencobaan, harta benda Ayub yang berlimpah habis, anak-anaknya meninggal dalam suatu peristiwa kebakaran, bahkan Ayub sendiri jatuh sakit. Namun yang menyakitkan bagi Ayub adalah ketika istrinya sendiri menyarankan Ayub untuk meninggalkan Allah, dan teman-teman Ayub waktu itu mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang berdosa. Di tengah pergumulan dan keluh kesah Ayub, di titik terendah Ayub tersebut, maka berkeluh kesahlah Ayub. Ayub menyatakan bahwa kenapakah hal ini terjadi dalam kehidupannya, padahal dia merasa dia adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Setelah Ayub menyatakan keluh kesahnya, lalu Allah menjawab pernyataan Ayub tersebut. Jawaban Allah itu diantaranya ditulis di kitab Ayub pasal 38 ayat 31 sampai dengan 38 yang merupakan nas bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan di rumah. Saya akan membaca sebagian dari ayat nas kita pada malam hari ini. Ayub 38 ayat 33 sampai dengan 34. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini secara tersirat Allah menjawab pernyataan dan keluh kesah Ayub. Namun alih-alih Allah menjawab secara jelas, secara terperinci kenapa hal ini terjadi di kehidupan Daud, Allah malah mempertegas kedudukan Allah dan kedudukan manusia pada masa itu. Allah menegaskan siapakah manusia sehingga manusia dapat memahami atau mengerti pemikiran-pemikiran Allah. Yang kedua, Allah mau menegaskan siapakah manusia sehingga manusia mengatakan bahwa manusia adalah orang yang benar sehingga tidak pantas penderitaan dialaminya. Setelah mendengar jawaban Allah tersebut, maka tersadarlah Ayub, dan di ayat-ayat selanjutnya Ayub mencabut pernyataannya dan Allah memulihkan keadaan Ayub seperti sebelumnya, bahkan melebihi dari apa yang dimiliki sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas bacaan kita pada malam hari ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari cerita Ayub, terutama mengenai jawaban Allah di Ayub 38 pasal ayat 31 sampai 38 ini. Melalui ayat ini kita dapat renungkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang berkuasa, tidak akan bisa dipahami oleh kita manusia dengan pemikiran-pemikiran yang terbatas. Sehingga dapat dalam Ulangan 29 ayat 29 ada hal bagian-bagian tertentu yang dapat diberikan Allah kepada manusia, namun ada bagian-bagian tertentu yang hanya dimiliki atau diketahui oleh Allah sendiri. Sehingga ketika ada suatu hal yang tidak kita ketahui, Allah mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Namun apakah sebagai seorang Kristen, apakah kita mengimani Allah itu secara membabi buta? Kitab Yohanes 14 ayat 26 mengatakan bahwa melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk memahami rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kita. Namun seperti yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29, tidak semua rancangan-rancangan Allah, tidak semua pemikiran-pemikiran Allah dapat kita mengerti. Karena jika kita mengerti semua apa yang dipikirkan Allah atau dirancangkan Allah dalam kehidupan kita, tidak ada namanya iman dalam hidup kita. Yang kedua adalah Allah mau menegaskan bahwa siapakah kita sehingga kita mengatakan bahwa kita seorang yang benar, sehingga kita layak untuk dikasihi Allah. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Hubungan kita dengan Allah bukanlah hubungan yang bersifat transaksional. Ketika kita memberi A, Allah juga memberi A. Ketika B, kita memberi B, Allah juga memberi B. Apa yang kita terima adalah kedaulatan Allah. Kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan tidak dapat mendikte Allah. Nabi Yesaya mengatakan bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor. Jika kesalehan kita saja seperti kain kotor, apalagi dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita terima adalah kasih karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, bukan berdasarkan kebaikan atau kebenaran yang telah kita berikan kepada Allah. Yang ketiga adalah penderitaan tidak hanya dapat menimpa orang berdosa saja. Penderitaan dapat dialami oleh siapapun. Jadi ketika kita melihat seseorang yang menderita, jangan sampai kita menjustifikasi bahwa orang itu adalah orang berdosa. Penderitaan bisa terjadi karena konsekuensi dari dosa kita. Penderitaan bisa terjadi karena Allah mengizinkan pencobaan dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Ayub. Penderitaan juga bisa terjadi karena Allah menguji kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, penderitaan terjadi dalam kehidupan seseorang ketika Allah memakai seseorang untuk melakukan pekerjaannya dalam kehidupan ini. Terkadang kita tidak mengerti rancangan Allah dalam kehidupan ini, namun yang harus kita pahami melalui Allah adalah rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan duka cita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita maknai renungan kita pada malam hari ini. Tetaplah mengasihi Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Allah baik dan akan tetap setia walaupun kita tidak setia terhadap Allah. Kita tutup renungan pada malam hari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berhikmat di antara pribadi yang paling berhikmat, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau tetap berkenan dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih atas renungan, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang indah dan benar di hadapan Engkau. Mampukan kami menyenangkan hati Engkau dan memuliakan nama Engkau. Teguhkan hati kami, kuatkan pikiran kami, dan biarlah kebenaran Injil dapat diberitakan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.